A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi bisa kembali hadir di hadapan para sedulur semua dimanapun berada, baik yang di Nusantara maupun yang di luar negeri. Dan tidak lupa salam serta selawat selalu kita sanjungkan pada junjungan kita semua, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah para sedulur, kembali kami hadir saat ini dalam satu buah konten kembali untuk mengupas sebuah sejarah yang ada dan pernah terjadi di Nusantara ini. Dan kali ini kami akan mencoba mengupas sisi sejarah yang keterkaitannya dengan salah satu tokoh besar Nusantara, yaitu Patih Gajah Mada. Jadi ada satu sejarah yang menjadi fenomenal ya, yang menjadi satu catatan penting di Nusantara ini yang berkaitan dengan Patih Gajah Mada, yaitu terjadinya perang bubat. Yaitu peperangan antara dua kerajaan besar di abad ke-14, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Majapahit waktu itu. Sedikit saya di sini menjelaskan referensi dari materi yang saya dapat ya. Nanti kita akan kupas sebenarnya apa sesungguhnya yang menjadi penyebab perang bubat tersebut. Kenapa sampai terjadi pembantaian, padahal di satu situasi yang tadinya mau bergabung kekuatan besar ini dengan diikat oleh tali pernikahan antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda tersebut. Tapi akhirnya menjadi gagal karena justru yang terjadi adalah pertumpahan darah di daerah Bubat atau di wilayah Bubat, itu tepatnya sebelah utara Trowulan. Jadi sementara yang pernah banyak disampaikan ya di berita itu, perang bubat itu terjadinya di pantai padahal yang sesungguhnya itu, jadi Kerajaan Sunda itu mungkin kalau zaman sekarang ya, zaman modern itu seperti kedubes gitu ya, perwakilan. Jadi ada tempat perwakilan dari negara lain. Nah, zaman dulu Kerajaan Sunda itu punya satu tempat yang menjadi perwakilan untuk orang-orang dari Kerajaan Sunda untuk melakukan diplomasi politik dengan kerajaan yang dimaksud. Karena wilayahnya di wilayah Majapahit, berarti memang tempat tersebut digunakan sebagai tempat diplomatik berkaitan dengan Kerajaan Majapahit. Jadi letak posisinya itu sebelah utara dari Trowulan. Di situ ada daerah yang disebut daerah Bubat, makanya disebut perang bubat. Jadi sedikit saya gambarkan juga kenapa terjadi peperangan tersebut, karena saat itu abad 14 itu sangat kental sekali ya nuansa politik, bertepatan dengan Sumpah Gajah Mada yang berkaitan dengan ambisinya secara pribadi untuk menyatukan Nusantara. Artinya di situ kalau sudah bahasanya menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit, maka semua kerajaan yang lain harus tunduk. Nah, pernikahan yang diagendakan antara Kerajaan Majapahit itu dengan Kerajaan Sunda itu jadi dalam agendanya tersebut dikatakan oleh Gajah Mada bahwa kalau terjadi pernikahan tersebut itu sebagai satu bukti tunduknya Kerajaan Sunda. Jadi akar permasalahannya sebenarnya di situ. Sementara Kerajaan Sunda itu merasa tidak menjadi kerajaan bawahan Kerajaan Majapahit.
Karena kalau dilihat lagi ke belakang secara historis sejarah, Kerajaan Majapahit adalah juga yang menjadi raja-rajanya di Majapahit itu adalah keturunan dari Kerajaan Sunda. Disitulah letak gengsinya. Artinya Majapahit itu tidak akan ada kalau tidak ada Sunda, kan gitu. Kenapa? Karena yang menjadi raja pertama Raden Wijaya itu adalah keturunan dari perkawinan antara Kerajaan Sunda dan wilayah Jawa tersebut. Nah, sementara setelah Majapahit terbentuk menjadi sebuah kerajaan besar, memiliki ambisi untuk menguasai semua kerajaan termasuk Kerajaan Sunda sebagai, kalau dibilang sesepuh, jadi sesepuh sebenarnya kan. Nah, disitulah ego saling berperangnya di situ. Dan kedua negara kerajaan tersebut memang memiliki keistimewaan masing-masing. Waktu itu Kerajaan Sunda maju secara ekonomi, sementara Majapahit maju secara infrastruktur dan seni. Jadi masing-masing punya kelebihan. Nah, kita terlepas dari itu, kami di sini akan coba menguak secara gaib, dari sisi gaib, sebenarnya bagaimana perjalanan atau terjadinya perang Bubat ini. Karena yang paling berperan penting di sini adalah Patih Gajah Mada. Kita akan hadirkan salah satu hodam kesaktian yang dimiliki oleh Patih Gajah Mada. Karena kita paham Patih Gajah Mada ini seorang patih yang sukses membesarkan Kerajaan Majapahit karena memang dikenal memiliki banyak kesaktian. Di antaranya yang saya tahu kesaktiannya itu adalah ajian lembu sekilan, ajian lembu mundri itu bisa menghilang, saipi angin, dan ajian gelap nampar. Itu semua kesaktian yang dimiliki oleh beliau. Saya akan tarik salah satu hodam dari kesaktian-kesaktian tersebut yang bisa menjelaskan dan menceritakan tentang perang Bubat tadi. Oke, sebelum kami melakukan proses mediumisasi, izinkan kami untuk kembali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para sedulur semua yang selalu setia untuk menyaksikan video-video kami dan terus mendukung channel kami, memberikan support dan doanya sehingga kami terus mendapatkan spirit, semangat untuk terus menghadirkan konten-konten. Dan sudah bersama saya salah satu mediator dari Padepokan Jaya Siliwangi untuk menjalankan mediumisasi dengan Pak Iyas Dirgantara. Siap, Pak? Siap. Oke, kita mulai, Pak ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nurcahyan Nirwana, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk masuk ke dalam tubuh mediator, semuanya terbental ke neraka jahanam Allah. Kecuali yang saya izinkan, kecuali yang saya hadirkan, yang bisa masuk dan menguasai tubuh mediator Allah. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nurcahyan Nirwana, saya mohon hadirkan salah satu hodam yang menjadi hodam kesaktian keilmuan dari Patih Gajah Mada. Salah satu yang bisa menceritakan dengan jelas, menceritakan tentang terjadinya perang Bubat. Dengan izin beliau guru saya Sang Hyang Nurcahyan. Tersedot, tertarik. Asal Allah. Asal Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron, energinya sinkron dengan tubuh mediator Allah. Otomatis kita suara bisa berbicara manusia, berbicara bahasa manusia dengan jelas Allah. Sallallahu menjadi nyaman dalam tubuh mediator. Silahkan. Saya izinkan menguasai sepenuhnya, kecuali pikirannya terkunci, tidak bisa terbaca Allah. Mohon maaf, dengan siapa saya saat ini berbicara? Bisa memperkenalkan diri? Saya salah satu dari pelindung Mahapatih Gajah Mada. Ini salah satu hodamnya dari keilmuannya. Dari keilmuan apa?
tidak tembus senjata. Tidak tembus senjata itu masuknya ke kategori ilmu yang mana ya? Dari yang tadi saya sebutkan. Kanuragan. Ilmu apa? Kanuragan. Lembu sekilan. Oh, lembu sekilan. Oh, lembu sekilan itu anti senjata itu ya? Jadi Tidak bisa tembus. sampai. Oh, tidak bisa sampai. Licin gitu. Bukan. Bukan. Jadi ada jarak gitu. Ada jarak sekilan. Iya, iya. Oh, sekilan itu jarak. Jarak sejengkal. Oh gitu. Saya baru paham karena bahasa Jawa saya nggak ngerti. Kalau lembunya itu sendiri apa jadi? Itu hanya sebutan saja. Sebutan saja. Ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat datang di Padepokan Cahaya Siliwangi. Sengaja saya mengundang panjenengan di sini karena ada sedikit hal tentang kejadian masa lampau yang sebenarnya masih ada juga yang pro kontra, artinya yang sesungguhnya itu seperti apa berkaitan dengan kejadian yang pernah dialami oleh beliau Patih Gajah. Terima kasih atas kehadirannya. Kenapa Anda tidak nyaman? Ya, sebelumnya mohon maaf. Ya, Sangat bertolak belakang dengan saya. energinya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sementara energi di sini saya tutup. Allah. Allah. Terprotek. Tidak bisa mengganggu. Sebelum bicara lebih jauh, kalau boleh tahu, panjenengan ini dari golongan apa? Saya dari golongan jin. Dari golongan jin. Wujud Anda sendiri? Wujud saya seperti manusia. Dari awal ya? Iya. Wujud aslinya memang seperti itu. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik yang akan dibahas, sedikit tadi penjelasan tentang ilmu lembu sekilan sendiri sudah dijelaskan bahwa ilmu lembu sekilan itu sebagai ilmu, mungkin kalau sekarang itu ilmu kebal, bisa dikatakan ilmu kebal. Artinya senjata itu ya sebenarnya bukan kulitnya yang kebal, tapi senjata itu sendiri memang tidak menyentuh kulitnya kan. Seperti tadi yang Anda katakan, bahwa lembu sekilan itu memberikan jarak antara tubuh si pemilik ilmu tersebut dengan senjata yang mengarah pada tubuhnya, sejengkal itu kan. Nah, kalau boleh tahu, dulu beliau mendapatkan ilmu tersebut dengan cara seperti apa? Tapa berata. Iya, suatu tempat sesuai dengan jerih payahnya. Berapa hari itu dia sampai bisa mendapatkan ilmuwan tersebut? Dia pati geni sampai seminggu. Cuma seminggu? Iya. Seminggu cukup bagiku. Karena di badannya banyak yang lainnya juga. Saya hanya sebagai pelengkap saja. Artinya memang ada ketertarikan dari goib-goib itu masuk ke dalam tubuhnya ya? Iya. Saya juga memang ada salah satu keilmuan dari Patih Gajah Mada itu Kalimundri kalau nggak salah. Itu ilmu menghilang. Itu bisa digunakan oleh beliau saat beliau itu menjalankan tapa berata supaya tidak terganggu oleh orang di sekitarnya. Ya mungkin itu tadi yang dikatakan bahwa memang dalam tubuhnya sangat banyak sekali ajian-ajian kanuragan. Oke, itu hanya sebagai tambahan referensi pengetahuan kami saja. Intinya yang kami mau bahas di sini adalah berkaitan dengan satu kejadian yang pernah terjadi dan dialami oleh Patih Gajah Mada. Karena panjenengan ini sebagai khodamnya berada dalam tubuhnya, otomatis mengetahui kejadian tersebut. Yaitu kalau dalam sejarah dikenal dengan nama Perang Bubat
Anda paham dengan perang Bubat tersebut? Sangat paham. Nah, silahkan saya berikan waktu Anda sepenuhnya untuk sedikit Anda menjelaskan prosesnya, terjadinya, dan yang melatar belakangi dan segalanya yang berkaitan dengan perang Bubat. Bila Anda Baik. sudah selesai, baru saya mengajukan pertanyaan. Silakan, waktu sepenuhnya saya serahkan pada Anda. Saya akan mengatakan apa yang saya ketahui Iya. yang berhubungan langsung dengan beliau Mahapati. Di luar itu saya tidak tahu Iya. mengenai masalah perang Bubat. Adalah suatu aib bagi kerajaan. Kedua kerajaan tersebut perlu diketahui Iya. bahwa Mahapati Gajah Mada dengan sumpah palapanya ingin menyatukan Nusantara. Tetapi beliau terkendala ketika ingin menaklukkan kerajaan-kerajaan Sunda, Galuh khususnya. Karena apa? Apabila ditarik garis keturunan, Majapahit betul ada titisan-titisan dari Galuh Pakuan, dari kerajaan-kerajaan Sunda. Kemudian dengan sumpahnya Mahapati mempengaruhi Sri Baginda Maharaja dengan cara apapun ingin menyatukan Nusantara. Tetapi selalu ditolak oleh Baginda Raja. Karena apa? Tadi leluhur beliau termasuk orang-orang dari Galuh Pasundan. Namun Mahapati tidak putus asa, tidak patah arang, terus mempengaruhi. Dan ada cara yang tidak pernah terlintas, yaitu untuk mempersunting salah satu putri dari kerajaan Sunda Pakuan. Putri yang cantik, putri dia Pitaloka. Itu idenya dari Mahapati juga. Karena apa? Mungkin dengan cara seperti itu, secara tidak langsung, sumpah beliau akan bisa terlaksana. Karena keinginan, boleh juga dikatakan ego, untuk menjatuhkan Nusantara. Maka lambat laun diutuslah dari pihak kerajaan Majapahit ke sana. Sesuai dengan alur yang diinginkan. Karena mungkin di pihak Sunda Pakuan juga masih ada tali keturunan. Maharaja di sana pun menyambut niat baik, meskipun mereka tidak tahu yang sesungguhnya. Setelah itu, maka disusunlah suatu rencana. Memang Maharaja yang mengatur semuanya. Tetapi
Mahapati pun punya rencana tersendiri. Yang tidak diketahui. Dan ini sangat memicu keinginannya untuk menaklukkan Galupakuan. Karena apa? Mahapati pun sudah mengirimkan telik sandi ke sana di luar sepengetahuan Maharaja. Mengapa kerajaan Sunda Galuh ini mau menerima? Gampang mau menerima. Pinangan. Iya, ternyata bukan hanya ingin menyatukan. Ada hal lain di balik itu. Kalau dari Maharajanya, Raja Sunda Galupakuan murni ingin aman sentosa, bersama-sama, berdampingan. Karena kalau misalkan ditolak, takutnya masyarakat yang menjadi akibatnya. Tetapi ada di balik itu yang tidak diketahui, yaitu ternyata Putri Dyah Pitaloka mempunyai ambisi sangat tinggi. Apa itu? Ini yang menjadi pemicu Mahapati. Karena apa? Putri tersebut mempunyai keinginan apabila saya kelak menikah harus dengan yang tinggi derajatnya, lebih tinggi dari kerajaan Sunda Galupakuan. Sehingga kerajaan-kerajaan di Sunda itu tidak diinginkan. Itu ambisinya. Hal seperti itu tidak diketahui oleh Maharaja. Itu hanya diketahui oleh Mahapati Gajah Mada. Berdasarkan hal itu, Mahapati makin ingin menaklukkan. Karena apa? Seolah-olah ingin bertarung ego dengan egonya. Siapa sebenarnya yang harus nomor satu di Nusantara? Jadi bisa dikatakan pernikahan ini adalah lebih pada ego Putri Dyah Pitaloka. Itu kedua raja tidak tahu hal seperti itu. Tetapi Mahapati Gajah Mada telah mengetahuinya dari para telik sandi yang dia kirim. Beliau sangat mementingkan keselamatan raja. Walaupun bagaimana tetap diutamakan. Sehingga ketika waktunya tiba, itu juga adu argumen, adu ego kedua kerajaan. Karena sejatinya Putri Dyah itu ingin nikah di kerajaan sendiri. Inginnya Maharaja Hayam Wuruk ke sana.
Supaya apa? Supaya keinginan, supaya egonya dilihat oleh kerajaan-kerajaan Pasundan. Inginnya seperti itu. Tetapi kembali lagi, Mahapati Gajah Mada menyarankan agar kerajaan dari Pasundan itu yang datang, karena dilihat dari peringkat ada di bawah Majapahit secara kekuasaan, secara kenegaraan. Itu pun alot sebenarnya. Tetapi tetap keputusan ada di tangan raja. Sang raja dari Galuh Pasundan itu menerima usulan yang sebenarnya usulan dari Mahapati untuk datang ke kerajaan Majapahit. Itu. Di sanalah mulai runtuh ego dari seorang putri Dyah Pitaloka. Runtuh di bawah arah Mahapati Gajah Mada melewati Sang Prabu Hayam. Kenapa Sang Prabu mengikuti saran? Memang waktu itu masuk akal juga. Jadi beliau pun mengutamakan keagungan kerajaan, tidak mengutamakan rasa cintanya. Bukan berarti beliau tidak cinta, tetapi cinta terhadap negaranya melebihi cinta kepada siapapun. Itu yang bisa saya tangkap. Selanjutnya, Mahapati pun ingin memberikan pelajaran supaya mawas diri, khususnya kepada sang putri. Maka setelah rombongan datang, dari pihak kami menerimanya sesuai dengan arahan dari Sang Prabu. Tetapi tanpa sepengetahuan dari pihak Sang Pati mendekati ke sana, ingin memberikan pelajaran dan mengatakan bahwa kami ini lebih berkuasa, sehingga dari kerajaan Sunda Galuh Pakuan bisa datang, dan bukan pihak kami yang datang sana. Mungkin tradisi itu juga menyakiti hati mereka. Kan di Pasundan biasanya yang datang itu dari pihak pria. Dari sana pun Putri Dyah sudah terpukul. Dia sama meminta arahan atau meminta pendapat sang ayahanda. Tetapi sang ayahanda dengan lapang dada dia menerima. Karena yang dia takutkan masyarakat, rakyatnya, itu yang dia khawatirkan. Dia lebih khawatir kepada masyarakat daripada kepada seorang Dyah Pitaloka.
Kemudian dari pembicaraan tetap tidak ada titik temu. Karena waktu itu pihak dari kerajaan Sunda Galupakuan ditekan oleh utusan dari Mahapati supaya mengakui bahwa sudah sampai di sini pun berarti kerajaan tersebut takluk. Dan semuanya diungkapkan. Betapa tingginya ambisi sang putri dipatahkan oleh ambisi Mahapati. Sebenarnya apabila mereka tidak menentang waktu itu, tidak bersih tegang, masih bisa sebenarnya diselamatkan. Apabila mereka langsung bertemu dengan Baginda Maharaja yang buruk. Tetapi karena pertentangan itu dari awal, pihak dari kerajaan Sunda Galupakuan karena tidak mengetahui ambisi dari putrinya, mereka menentang semua yang dikatakan. Padahal sang putri sudah mengakui, iya, ambisi saya terpatahkan. Tetapi dia tidak mengatakan kepada ayahandanya. Malah semakin memberikan egonya. Semakin mengibarkan kemarahan, kebencian. Ditambah-tambahkan. Supaya apa? Ayahandanya membela dia. Seperti itu. Dan dari putusan Mahapati tersebut menyimpulkan bahwa ini sudah tidak bisa dikendalikan. Sudah tidak bisa dimaafkan. Karena kedepannya ditakutkan bahwa Maharaja akan tunduk patuh kepada Dyah Pitaloka. Takutnya seperti itu. Maharaja Majapahit akan takluk dan berada di bawah penguasa putri Dyah Pitaloka. Itu yang menyebabkan ketakutan daripada Majapahit, Gajah Mada, sang panglima. Atas inisiatif tersebut tanpa sepengetahuan dari Maharaja, mereka bawa pasukan. Sebelum perang pun sama, adakan negosiasi. Tetapi karena sudah terpengaruh oleh keegoan sang putri, semuanya tidak menyerah. Makanya semua selain sang putri tewas terlebih dahulu. Dan sang putri terakhir. Karena apa? Untuk membuktikan antara ego dia dengan ego Gajah Mada, siapa yang sebenarnya berkuasa. Di sana sang putri sangat terpukul karena orang terdekat, para pejabat, para petinggi negara yang ikut semuanya tewas hanya karena dia
mempertahankan egonya. Itu yang membuat dia putus asa. Boleh dikatakan ini sangat menyakitkan. Seandainya tidak ada ego tersebut, secara logika mungkin sang putri lebih diutamakan mati dahulu. Tapi dibiarkan dia sendiri. Dan tidak dibunuh oleh prajurit Majapahit. Dia bunuh diri. Bukan karena tekanan dari Majapahit. Tapi tekanan dari diri sendiri. Karena merasa menyesal atas semua keinginannya. Setelah itu, berita tersebut sampailah ke Baginda Maharaja yang membuat Baginda sangat terpukul. Sangat terpukul. Karena apa? Niat kebaikan tidak terlaksana. Dan semua kejadian tersebut di bawah pimpinan Mahapati Gajah Mada. Padahal orang yang sangat dipercaya, orang yang sangat dekat dengan beliau, sampai hati seperti itu. Tetapi Mahapati Gajah Mada beserta telik sandinya melaporkan bahwa sesungguhnya sebelum terjadi diceritakan seperti itu. Dan untuk mengobati rasa kecewa, beliau menarik Mahapati Gajah Mada untuk tidak aktif lagi. Itu salah satu bentuk hukuman untuk Mahapati Gajah Mada. Dari alur cerita yang saya ketahui inilah, saya bisa menyimpulkan perang tersebut adalah aib bagi kedua negara. Saya tidak bisa menyalahkan salah satu. Dan saya pun tidak bisa membenarkan salah satu. Ego keduanya lebih dari segala. Ego keduanya mengalahkan semua. Setelah itulah kerajaan Majapahit pun mulai meredup. Ambisi Mahapati Gajah Mada pun tertutup sudah. Istilahnya sampai pada titik yang terakhir. Itu yang saya ketahui. Luar biasa ya. Ternyata jalan ceritanya saya sendiri yang mendengarkan langsung sangat begitu rumit ya. Betul tadi yang dikatakan oleh Anda bahwa ya kita tidak bisa menyalahkan salah satu. Mungkin malah lebih tepatnya ya dua-duanya salah daripada kita menyalahkan salah satu ataupun membenarkan salah satu. Kalau kita menyalahkan salah satu berarti salah satunya kan benar.
iya kan? Dan dua-duanya juga tidak benar karena yang terjadi kan satu musibah, tumpahan darah. Mungkin lebih tepatnya dua-duanya salah. Kalau Anda mengatakan tadi, saya juga tidak mengatakan dua-duanya benar atau dua-duanya salah, ya karena Anda kan berada di pihak salah satunya. Bagaimanapun ya itu adalah majikan Anda, ya kan? Tapi kalau secara jujur, ini juga pendapat pribadi saya, nanti para sedulur silahkan untuk bisa menilai sendiri alur perjalanannya. Ini pendapat saya secara pribadi, ya dua-duanya salah. Karena kenapa saya bisa mengatakan salah? Karena dua-duanya berawal dari ego pribadi. Apapun itu niatnya. Artinya satu ego yang tinggi itu, paling kalau kita udah kaitkan dengan syariat ya, udah pasti kena salah itu. Karena ego itu kan satu bentuk nafsu. Nafsu apalagi ini untuk kepentingan pribadinya. Artinya contoh seperti Gajah Mada ingin menyatukan Nusantara. Secara nilai baik kan gitu. Tapi kan kalau secara kekuatan hukum, nah itu perintah dari siapa kan gitu. Itu kan timbul dari dalam dirinya. Tidak ada yang memerintahkan dan tidak ada yang menugaskan. Tidak ada kewajiban dia untuk menyatukan Nusantara. Itu terbesit dari keinginan pribadinya. Akhirnya menjadi satu ego, jadi satu nafsu. Jadi kalau menurut saya dua-duanya salah. Karena dari kesalahan itu akhirnya melakukan tindakan-tindakan kesalahan yang lainnya, seperti halnya kebohongan. Kalau sudah bohong maka akan melahirkan kebohongan-kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang pertama. Begitu juga kesalahan. Akhirnya kan setiap langkahnya akhirnya ke sini salah. Dia mulai mengabaikan Baginda Raja, berani mengambil inisiatif sendiri. Karena yang diperhatikan adalah egonya untuk tetap menjadi penguasa Nusantara. Istilahnya apa ya? Kesetiaannya pada Baginda Raja untuk mengabdi, untuk mengatakan selalu apa yang dilakukannya, dikalahkan oleh yang di dalam pribadinya. Begitu juga dari pihak kerajaan Sunda kan. Itu sudah mutlak murni ego dari pribadinya, nafsu pribadinya. Sama sekali tidak ada kepentingan umum di situ. Dia hanya menginginkan dirinya menjadi yang terbaik, yang bisa mengalahkan Majapahit sebagai negara yang paling berkuasa saat itu. Dengan mengedepankan tradisi di wilayahnya, dengan bersembunyi di situ kan. Itulah yang digunakan tameng oleh Dyah Pitaloka, alibi dia kepada ayahandanya untuk mendapatkan pembelaan tadi. Artinya sudut kebudayaan yang dikedepankan, bahwa di kita itu harga diri seorang keluarga itu ditentukan oleh wanita, makanya wanita itu yang didatangi. Dia bersembunyi di situ untuk menutupi ego aslinya tadi yang ingin menaklukkan Majapahit. Begitu juga Gajah Mada, dia bersembunyi di balik alibi bahwa Majapahit terancam, gitu kan? Terancam oleh kerajaan Sunda, kalau jadi menikah maka akan menguasai Majapahit. Padahal itu adalah ketakutan dirinya atas sumpahnya yang akan menjadi gagal kalau itu terjadi kan itu. Artinya semua dua-duanya itu adalah nafsu egonya pribadi. Kalau saya boleh diberikan kesempatan untuk menilai, menurut saya dua-duanya salah. Nah, cuman karena ini satu sejarah, artinya kejadian yang sudah terlampau terjadi, apapun itu backgroundnya atau kejadiannya, itu adalah sebuah cermin untuk orang-orang yang memahaminya, untuk orang-orang yang khususnya kami hari ini yang masih hidup dan para sedulur, karena hal-hal seperti ini bisa terjadi kepada setiap orang gitu, dalam skala besar maupun skala kecil kan. Mungkin untuk skala besarnya antar negara, tapi untuk skala kecil bisa aja dalam lingkup keluarga itu hal-hal ego-ego seperti ini akan terjadi. Mungkin menurut saya kesimpulannya seperti itu. Apakah panjenengan setuju dengan kesimpulan yang saya buat barusan? Ya, sah-sah saja. Tetapi masih ada yang belum saya sampaikan. Ya, silakan. Ketika semuanya
terbunuh kecuali sang putri. Mm-mm. Semuanya sebenarnya di luar dugaan Mahapati Gajah Mada. Mm-mm. Semuanya sudah dibereskan karena keinginan Mahapati membawa sang putri Mm-mm. ke hadapan Maharaja Iya. untuk istilahnya apa? Supaya mengetahui yang sebenarnya itu seperti apa. Mm-mm. Nanti Maharaja lah yang akan menentukan. Mm-mm. Putusannya. Iya, putri itu sebagai saksi atau dalangnya. Makanya disisakan waktu itu. Niatnya seperti itu. Sebagai saksi dan tersangka. Betul. Tetapi di luar dugaan semua. Tak disangkanya semua senjata tidak ada. Tetapi ada tusuk konde. Sebenarnya itu di luar dugaan juga. Semua terjadi begitu saja. Dan tadinya apabila masih ada putri, mungkin tidak seperti sekarang ini. Mungkin juga mereka bisa bersatu dengan lain cerita. Tetapi yang kuasa berkehendak lain. Kehendak lain, betul. Sehingga di luar dugaan sang putri bunuh diri dengan tusuk konde. Itu yang saya ketahui. Iya, betul. Tapi ya sedikit lagi juga saya menambahkan di sini. Kalaupun ini kita bercerita seandainya kan, seandainya sang putri ini hidup, dibawa di hadapan Baginda Raja Hayam Wuruk dan menceritakan semuanya dari awal gitu kan, saya kira kejadiannya tidak akan berbeda jauh. Kenapa? Karena pada saat melihat pasukan kerajaan yang dibantai, yang dibunuh, padahal kan maksudnya dalam kondisinya itu kan bukan, putri ini walaupun dia punya niat seperti itu kan bukan berarti membawa pasukan itu untuk menaklukkan. Itu kan hanya penaklukan dalam tanda kutip sebuah filsafat saja, sebagai bukti bahwa kalau dia bisa menikahi raja, dia akan berusaha menaklukkan secara menurut versi cara dia kan, bukan dengan peperangan. Dan artinya di situ seorang raja tetap punya harga diri saat pasukannya dibantai dan anaknya dipersalahkan. Itu saya yakin juga tidak akan melepaskan pembelanya kepada anaknya, tetap akan terjadi istilahnya tidak akan membenarkan tindakan Gajah Mada maksudnya. Begitu juga Prabu Hayam Wuruk, sekalipun misalkan sudah dijelaskan secara detail gitu, ya tetap keputusan untuk membantai seperti itu tidak akan dibenarkan. Mungkin itu rencana. Kenapa Allah artinya Sang Pencipta itu menggagalkan rencananya Gajah Mada? Karena di situ malah akan ada pembenaran nantinya. Akan ada pembenaran tindakan semena-mena membantai hanya untuk tujuan kekuasaan, sekalipun itu dianggap baik menurut dia. Justru kan di sini Allah ingin memperlihatkan, ini loh ya semuanya salah. Artinya semua yang diawali dengan ego ya semuanya nafsu pasti akan hancur, akan rusak endingnya. Dan itu terbukti dengan karma yang diperolehnya. Karena setelah itu kan ya Gajah Mada sudah terputus dengan cita-citanya, ya kan? Dan memang sangat terkenal sekali di situ. Hayam Wuruk itu sangat terkenal begitu dekatnya dengan Gajah Mada. Tapi karena kejadian tersebut akhirnya terjadi satu kerenggangan. Hilang semua kepercayaannya secara kepercayaannya kepada Gajah Mada. Karena melihat dari sisi, berarti kalau begitu ya dia berani gitu mengambil satu keputusan di luar sepengetahuannya dia. Dalam dunia kerajaan itu sangat tabu sekali.
sangat tabu sekali. Karena perintah raja itu perintah yang tidak bisa dibantah kalau saya tahu kalau dalam raja. Sementara ini dia melakukan satu tindakan, apalagi tindakan yang menghancurkan, membunuh semua pasukan yang tadinya mau dipersatukan. Kalau saya seperti itu. Sekalipun misalkan dia Pitaloka itu hidup dan menceritakan, tetap saja nasib Gajah Mada tidak akan bisa melanjutkan cita-citanya karena dengan cara yang salah. Dan itu terbukti perjalanan kekuasaan Indonesia seperti itu. Itu nanti akan terulang. Ego-ego yang seperti itu akan muncul lagi. Itu nanti kita akan bahas di bab selanjutnya. Itu nanti di episode modern itu terbukti lagi. Dan bahkan sampai hari ini pun yang kita perhatikan, yang kita saksikan itu kan, yang dipertontonkan ego-egonya kan. Ego seorang wanita. Mungkin kalau Anda seperti kami melihat kondisi politik hari ini, tidak beda jauh. Kondisi yang hari ini yang terakhir politik nasional kita, itu tidak beda dengan kejadian Perang Pubat ini. Gajah Madanya siapa, dia Pitalokannya siapa ya. Ya, para sedulur bisa mensinkronkannya sendiri. Ya bukan cocok logi, tapi prinsipnya yang terjadi itu akan sama kejadian itu. Cuma orang-orangnya aja yang berganti. Artinya harusnya kan pelajaran Perang Pubat ini pelajaran yang sangat berharga, jangan sampai terjadi lagi. Tapi ya itulah manusia. Terakhir nih, silakan apa yang mau Anda sampaikan sebelum mengakhiri sesi obrolan kita tentang Perang Pubat ini. Atau ada misalkan ujangan-ujangan dari panjenengan, hikmah-hikmah kejadian yang banyak panjenengan saksikan kan, perjalanan yang begitu panjang dari beliau Patih Gajah Mada yang sangat besar jasanya untuk besaran Majapahit. Pada dasarnya saya mengikuti semua perintah karena saya sebagai pelindungnya. Yeah. Tetapi di balik itu semua saya tidak bisa mengendalikan pikiran. Betul. Dan pikirannya tersebut yang menyebabkan terjadi pertumpahan darah yang seharusnya bisa dicegah. Betul. Dua-duanya ego. Dua-duanya sangat berkeinginan melebihi apa. Iya. Yang akhirnya betul seperti yang panjenengan katakan. Bahwa apapun yang dilandasi ego sendiri akan hancur pada akhir. Meskipun mengatasnamakan rakyat, meskipun mengatasnamakan bukan diri sendiri, tetapi Sang Hyang Widi lebih mengetahui. Iya. Itu saja yang saya ketahui. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang di luar pemikiran panjenengan. Iya, sama-sama. Saya katakan ini karena saya mengetahui. Di luar itu saya tidak tahu. Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan kembali atas kehadiran panjenengan di tempat kami dan banyak bercerita tentang kejadian Perang Pubat yang fenomenal tersebut dan yang memang menentukan perjalanan Majapahit berikutnya. Itu seperti apa ya, tapal batas antara Majapahit sebelum dan sesudah Perang Pubat itu sangat berbeda sekali. Dan sekali lagi tidak ada yang bisa kami katakan selain terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu referensi para saudara semua untuk bisa mengambil hikmah-hikmah dari kejadian-kejadian yang tadi disampaikan.
Terima kasih banyak. Sekali lagi saya mengucapkan silahkan apabila panjenengan mau kembali pada tempat panjenengan tadi. Saya pamit. Monggo silahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sedulur semua, obrolan yang sangat berat ya. Terus terang sangat berat karena nilai politisnya sangat kuat sekali dari kejadian Perang Bupat itu. Di sini kita mengambil satu pelajaran bahwa Allah itu banyak memberikan pelajaran-pelajaran lewat kejadian-kejadian hidup yang terjadi. Termasuk di salah satu sejarah tentang terjadinya Perang Bupat itu kalau dikupas ya secara politis itu bisa 3 sampai 4 buku itu. Cuma karena berhubung saya bukan seorang penulis, saya males. Sebenarnya saya punya ide-ide untuk menjabarkannya, cuma ya bukan bagian tugas saya. Biarkan para penulis-penulis yang akan membongkarnya. Tapi di sini saya bisa menarik satu benang merah ya. Seperti halnya sunatullah, kejadian yang menimpa nenek moyang kita, Kanjeng Nabi Adam dan Ibu Hawa itu terus berulang. Hal kejadian seperti itu dialami oleh keturunan-keturunannya. Artinya di situ makanya kenapa dalam satu nas dalam Quran itu ada yang dikatakan tentang sunatullah, artinya kejadian yang secara prinsipnya sama, hanya yang berganti adalah pelaku dan waktunya saja. Dan di dalam kejadian ini pun dalam Perang Bupat ini sebenarnya terus-menerus dalam setiap dekade zaman itu terjadi dalam konteks atau dalam skala besar maupun skala kecil. Dalam lingkup kecil kita di keluarga itu bisa terjadi hal seperti itu. Mungkin kalau di lingkup kecil ya, kalau di keluarga itu dikatakannya terjadi salah paham. Nah, seperti itu. Artinya tidak ada komunikasi yang tersambung, terputus akhirnya jadi rusak seperti korsleting listrik. Nah, seperti kejadian tadi, sedikit saya memberikan analogi. Kalaupun Gajah Mada ini punya ambisi untuk mendatangkan Dyah Pitaloka itu untuk menjelaskan kenapa tidak ditangkap semua, kan gitu. Kenapa tidak ditangkap hidup-hidup semuanya? Tidak harus terjadi pembunuhan dulu, hadirkan dia di depan raja untuk menjelaskan semuanya. Mungkin itu akan lebih aman karena belum terjadi pembunuhannya kan. Belum terjadi pembantaiannya, mungkin raja bisa lebih bijaksana untuk melihat kejadian. Kenapa harus dengan satu statement sebelum menghadirkan Dyah Pitaloka? Dia ingin menghancurkan dulu kan. Dia ingin menghancurkan egonya Dyah Pitaloka dengan cara menghancurkan pasukannya. Itu kan satu ya bisa dikatakan kekejian juga. Artinya menghancurkan egonya dulu. Kenapa tidak dibawa saja semuanya dan dipaksa untuk menceritakan semuanya dalam kondisi belum terjadi apa-apa gitu. Tapi ya itulah sejarah. Itulah sunatullah. Artinya ini pelajaran yang Allah berikan dalam kejadian ini yang nantinya memang akan dialami oleh manusia-manusia berikutnya, termasuk di kondisi modern saat ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dialog-dialog kami tadi berkaitan dengan sejarah Nusantara bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Kami mewakili Padepokan saya Siliwangi, mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.